Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya, yang selalu ingat kepadanya di setiap saat dan di setiap waktu. Dan yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Dan ya Allah, semoga kami semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan dijadikan umat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya coba akan menjelaskan ya ikhwan fillah tentang zikir yang mana sekarang bertepatan tanggal besok ya, tanggal 26 Rajab. Nah, insya Allah saya akan memberikan amalan zikir yang mana zikir ini diberikan dari guru saya, yang insya Allah kemanfaatannya kita akan rasakan dunia dan akhirat ketika kita mendawamkan zikir ini. Namun sebelum itu saya akan membahas tentang keutamaan berzikir, ya, supaya kita selalu suka terhadap zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca zikir-zikir, membaca kalimat zikir-zikir tersebut. Tetapi sebelum lanjut, yang belum bergabung untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share, semoga bermanfaat. Di dalam kitab Tamhil Ghafil dijelaskan, i'lam inna fi dzikrillahi ta'ala khamsu hisalin mahmudatin. Di dalam mengingat Allah, berzikir, ada 5 keutamaan yang terpuji. Jadi 5 keutamaan ini sangatlah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ridhollahi. Ketika kita berzikir pada Allah, ingat pada Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam taat kita ingat pada taufik Allah, karena yang bisa membuat kita taat hanyalah Allah. Ketika kita sedang bermaksiat, maka ingat kepada Allah. Kita bertobat, meminta ampunan, berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Ketika kita mendapatkan syukur, mendapatkan nikmat, maka kita ingat kepada Allah dengan cara bersyukur. Kemudian ketika kita ditimpa musibah, kita ingat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sabar, dengan cara kita berdoa. Nah, itu adalah ingat kepada Allah. Zikir itu akan mengundang ridho Allah. Dan yang kedua, innahu yazidu fil hirsi ala taati. Ketika kita selalu mendawamkan zikir, maka kita akan selalu semangat dalam ketaatan. Jadi ikhwan fillah, kadar ketaatan akan meningkat itu, akan naik itu karena kita memperbanyak zikir. Jadi orang yang memperbanyak zikir, maka tingkat ketaatannya akan naik. Kemudian yang ketiga, inna fihi hirzan minasyaiton. Di dalam zikir itu akan ada benteng, yang mana benteng itu akan menghalangi antara kita dengan syaitan. Jadi orang yang berzikir seakan-akan dia sudah membuat benteng, yang mana benteng itu akan menghalangi antara dirinya dengan syaitan yang selalu mengganggu kita hingga akhir hidup kita. Kemudian yang keempat adalah inna fihi raqatul qalbi. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan lembut. Hati kita akan lembut. Ketika hati kita lembut, maka diberi pepatah, diberi nasihat akan diterima. Ketika dia dibantah dalam kesalahan, dilarang dalam kesalahan, dia akan turut pada bantahan tersebut, pada larangan tersebut. Kemudian orang yang hatinya lembut itu, dia akan murah senyum, dia akan mudah berbagi, dia akan mudah sharing dalam kebaikan. Nah, itulah manfaat zikir. Kemudian yang kelima, berzikir itu ayyamna'ahu minal ma'asi. Zikir itu akan menghalangi dirinya dengan kemaksiatan. Jadi orang yang berzikir akan dihalangi oleh Allah antara dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan.
Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, maka zikirlah sebanyak mungkin. Karena apa? Karena zikir itu adalah perintahan Allah sesuai dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah sebanyak mungkin. Yang artinya sebanyak mungkin di situ adalah setiap hal. Nah, di sini saya akan memberikan amalan zikir, yang mana amalan zikir ini sangatlah bermanfaat, apalagi kita bacakan mulai besok tanggal 26 Rajab, di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, setiap saat setelah sholat, ataupun sedang duduk, ataupun sedang berdiri, malam hari, siang hari, kita amalkan, sore hari kita amalkan. Adapun kalimat zikir tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahul hayyul qayyum, antal qayyumus samawati wal ardh. 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 Nah, kalimat zikirnya itu Allahul hayyul qayyum. Allah itu yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Antal qayyumus samawati wal ardh. Engkaulah ya Allah yang sudah mendirikan langit dan bumi, mengurus langit dan bumi. Maka tidak ada yang bisa mengatur langit dan bumi seisi-isinya. Semua alam Allah yang atur, Allah yang kasih rizki, Allah yang menata semuanya. Maka ketika kita mengamalkan kalimat zikir tersebut, kita akan diberikan kekayaan. Satu, kekayaan hati. Yang paling penting adalah kekayaan hati. Percuma kita banyak harta tetapi hati kita miskin. Karena yang dicari ketika kaya hati, maka akan kaya segalanya. Tetapi belum tentu orang yang kaya harta belum tentu kaya hati. Maka kita minta kepada Allah kaya hati. Nah, orang yang mengamalkan zikir tersebut, dia akan dikayakan hati, dia akan dikayakan harta, dia akan dikayakan tentang ilmu ketika kita mendawamkan zikir tersebut. Maka ikhwan fillah, saya selalu meriadohkan kalimat tersebut dengan jamaah saya di pengajian, yaitu setiap hari Jumat, yaitu dalam kajian mingguan. Ya, saya selalu riadohkan itu. Dan ikhwan fillah bisa setiap hari kalau tidak sibuk kita amalkan kalimat dzikir tersebut ya. Nah, semoga bermanfaat ikhwan fillah, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.